Sejak awal, Proyek Strategis Nasional, PSN, di Pantai Indah Kapuk, PIK, 2 yang digagas PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, untuk membangun Tropical Coastland, ditolak masyarakat. Status PSN ini disetujui Jokowi pada Maret 2024, dituding sebagai hadiah untuk Sugianto Kusuma alias Aguan. Dinilai berhasil menggiring para Taipan untuk membenamkan duitnya di IKN. Tetapi, ketika kekuasaan beralih ke Prabowo, mulai terkuak borok-borok PSN PIK 2. Menteri ATR BPN, Nusron Wahid ujuk-ujuk menuding PSN di PIK 2 melanggar sejumlah aturan pertanahan. Pengembangan PSN milik Aguan seluas 1.705 hektar, sebagian besar masih berstatus hutan lindung. Dari 1.705 hektar kawasannya, itu lokasinya 1.500 hektarnya adalah kawasan hutan lindung. Hutan lindung itu saat ini belum ada penurunan status dari hutan lindung menjadi hutan konversi, dari hutan konversi menjadi APR. Belum sama sekali, kata Nusron, Kamis, 28 November 2024. Pernyataan Nusron langsung dibantah Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Nono Sampono sekaligus anggota Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Hutan lindung banyak beralih fungsi sebagai lahan tambak masyarakat. Sehingga, hadirnya PSN PIK 2 diklaim bakal mengembalikan aset-aset negara. Asal tahu saja, PSN di PIK 2 berupa pembangunan Green Area dan Eco City yang investasinya mencapai Rp65 triliun. PSN ini diakini menyerap 6.235 pekerja langsung dan 13.550 pekerja sebagai efek pengganda. Adalah Said Didu, mantan sekretaris Kementerian BUMN, paling rajin mengkritisi PSN milik Aguan ini, lewat media sosial, medsos. Mulai soal penyerobotan lahan hingga ganti rugi lahan yang harganya tak masuk akal. Harga lahan untuk PSN di PIK 2 dihargai paling mahal Rp50.000 meter persegi. Dia pun membongkar adanya pengerehan aparat dan kepala desa untuk memuluskan ganti rugi lahan dari pengembang PSN di PIK 2. Atas sikap kritisnya itu, SID Didu harus berhadapan dengan hukum. Dia dilaporkan melanggar UU ITE, Informasi dan Transaksi Elektronik, ke Polresta Tangerang oleh Mas Kota, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa, APDESI, Kabupaten Tangerang. Buntut dari pelaporan itu, sebanyak 20 orang menggugat perdata Aguan, bersama konglomerat Salim Group ke PN Jakarta Pusat dengan nomor perkara 754 PDT-G 2024 PN Jakarta PST. Masih ada 5 tergugat lain yakni PT Pantai Indah Kapuk 2 Tbk, PANI, PT Kukuh Mandiri Lestari, Airlangga Hartarto, Sutarta Wijaya serta Mas Kota. Kuasa hukum penggugat, Ahmad Hozinuddin menuturkan, gugatan terhadap 8 pihak itu masuk perdata berupa niatan melanggar hukum atas PSN PIK 2 Tropical Coastland. Para penggugat mendesak tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi dengan nilai fantastis mencapai Rp612 triliun. Di samping itu, para penggugat mendesak agar proyek PSN PIK 2 itu dihentikan. Alasannya, proyek itu melenceng dari rencana awal pengembangan, serta merugikan warga setempat. Muncul dugaan, status PSN digunakan untuk merampas tanah rakyat dengan harga murah. Kami minta dihukum untuk menghentikan proyek baik yang ada di area PSN atau di luar PSN. Karena area PSN ini kan hanya 1.755 hektar, sementara proses pembebasan lahannya sampai ke Serang kalau diukur bisa 100,000 hektar, kata Hozinuddin.